sebelum kita memulai pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya nak ya. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, baik ya. Setelah kita berdoa, ada baiknya kita juga bernyanyi supaya belajarnya semangat. Oke? Ya. Mari kita bersukaria. 1, 2, 3 ya. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikannya? Mari kita bersukaria. Terima kasih. Ya, terima kasih anak ya. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu pembelajaran matematika ya anak ya pada hari ini ya. Nah, pada mata pelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari yaitu mengenai pecahan. Ya, pecahannya yaitu tentang menjumlahkan pecahan biasa dengan berpenyebut yang sama. Nah, anak kami sudah mengerti kan yang kemarin yang sudah kita pelajari? Ya, harap anak kami mengerti ya. Ya, sekarang kita lanjutkan pelajaran kita yaitu pada bukunya halaman 11 ya, yaitu mengenai penjumlahan atau menjumlahkan pecahan dengan ya pecahan campuran. Kalau kemarin pecahan biasa, sekarang pecahan campuran dengan berpenyebut sama. Nah, ya ibu akan membuat ya contohnya ya, perhatikan ya. Ya. Menjumlahkan pecahan campuran dengan berpenyebut yang sama. Nah, contohnya ya, nah, perhatikan ya. Nah, contohnya yaitu yang pertama, ibu ambil soalnya ya, yaitu 2/3/5 ditambah 4/5 sama dengan ya berapa? Cara menjawab seperti ini. Nah, di buku kita ada 2 cara ya, cara untuk mengerjakannya. Ya, ibu ambil cara yang pertama ya. Cara pertama ya. Cara pertama yaitu ya 2, kita tulis dulu soalnya, kita tuliskan 2/3/5 ditambah 4/5 sama dengan. Nah, pertama yaitu setiap bilangan bulatnya kita ubah ya, kita ubah ke penyebut ke berapa, ke bilangan yang penyebutnya. Misalnya kalau dia berpenyebut 5, maka kita ubah bilangan bulat tersebut ke penyebut 5 itu. Misalnya seperti ini, 2 artinya itu berapa per 5, oleh karena penyebutnya 5, maka berapa per 5 supaya hasilnya 2. Nah, seperti itu ya Nak ya. Ya. Maka anak kami ya harus tahu perkalian.
Jangan lagi tidak tahu perkalian, apalagi anak kami sudah kelas 5. Ya nak ya. Nah, yaitu 10/5. Nah, 10/5 sama dengan 2. Nah, itu ya nak ya. Lalu ditambah, tulis kembali pecahan biasanya ya. 3/5. Ini ya. 3/5. Ditambah ya, buka kurung 4. Nah, 4-nya juga diubah berapa per 5 supaya hasilnya 4 ya. Maka 20/5 ditambah berapa pecahan biasanya yang di sampingnya, yaitu 4/5. Nah, ini dia. Lalu sudah bisa kita jumlahkan. Nah, 10 tambah 3 berapa nak? Ya benar, 13/5. Ditambah 20 tambah 4. Ya, 24/5. Nah, sekarang jumlahkanlah. 13 ditambah 24 yaitu 37/5. Nah, sederhanakan 37/5. Ya, apakah bisa disederhanakan? Bisa ya. Umat lagi dia, kembalikan lagi dia ke pecahan campuran ya. 37/5. 5 kali berapa supaya mendekati 37? Yaitu 7. 7 kali 5 yaitu 35. Sementara di sini 37, maka sisanya 2 lagi. Yang sisa 2 lagi dikatakanlah dia pembilang ya, atau tulis dia di pembilang atau sebagai pembilang. Maka per 5, maka hasilnya yaitu 72/5. Coba kita buat cara kedua, kita buktikan apakah benar atau tidak. Nah, cara kedua lebih simpel lagi ya, lebih sederhana lagi cara mencapnya, yaitu kita tulis ulang lagi soalnya. 23/5 ditambah 4 sama dengan ya, yaitu kita satukan yang bilangan bulat dengan bilangan bulat, tidak usah lagi diubah ke pecahan biasa bilangan bulat. Namun kita tinggal menyatukan, kita jumlahkan bilangan bulat dengan bilangan bulatnya ya. Maka 2 ditambah 4 ditambah satukan yang pecahan biasa dengan pecahan biasa, yaitu 3/5 ditambah 4/5. Nah, seperti ini ya. Lalu jumlahkan lagi ya, 2 ditambah 4 maka 6. Maka ya, maka hasilnya berapa nah? 6 ditambah 3 ditambah 4 7/5. 7/5 ya, 7/5 ya. Maka kita gabung 6 7/5. Boleh tidak ini disederhanakan dengan 7/5? Boleh. Kenapa? Karena bilangan, karena angka pembilangnya lebih besar daripada angka penyebutnya, maka bisa disederhanakan lagi ya, menjadi 6 ditambah yaitu 7/5 yaitu 1 ya, yaitu 5 kali berapa supaya 7 ya kan ya, 1 sisanya berapa nah, yaitu 7 dengan 5 tadi 1. 5 kali berapa supaya 7, yaitu 1, sisanya yaitu 7 kurang 5. 1 kali 5 kan 5 masih, sementara yang kita adalah 7, maka 7 kurang 5 2, maka 2/5. Nah, kita gabung lagi, kita jumlahkan 6 ditambah 1 ya, 6 tambah 1 ditambah buka kurung 2/5. Ini dia ya. Lalu 6 tambah
7/5. Cara kedua 7/5. Ya, ternyata sama. Nah, seperti itu ya, ya. Harus sama hasilnya. Kalau tidak sama, berarti ada yang salah di antara kedua cara tersebut, ya. Jadi kami mengerjakannya harus hati-hati, ya, harus teliti, ya. Jangan sampai salah atau jawabannya berbeda, ya. Anak kami boleh memilih cara mana yang lebih cepat atau lebih simpel, ya. Ya, oke. Ya, anak kami jangan lupa nanti kalau ibu kirimkan tugasnya di grup, ya, di grup kelas 5, maka anak kami kerjakan, ya. Jangan menunda pekerjaan, karena apabila anak kami menunda pekerjaan, maka pekerjaan tersebut, ya, pekerjaan anak kami akan semakin banyak menumpuk sehingga anak kami malas mengerjakannya. Tetapi kerjakanlah pelan-pelan atau setiap hari tanpa menundanya. Oke, ya. Jangan lupa, ya, tetap memakai ini, ya, tetap memakai masker. Ya, tadi ibu tidak memakai masker supaya, ya, nanti semuanya jelas mendengarkan perkataan ibu di dalam menerangkan pelajaran kita. Nah, jangan lupa memakai masker, ya, Kak, ya, kemanapun anak kami berada, ya, terutama apabila anak kami di luar rumah, maka pakailah masker, ya, dengan baik, ya. Ingat 5M, ya. 5M yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi perjalanan, ya. Oke, supaya anak kami terhindar dari penyebaran virus COVID-19, ya. Dan kita sehat semuanya. Oke, kita semangat, ya, Nak, walaupun kita belajar dari rumah. Oke, salam sehat untuk kita semua. Selamat pagi. Pelajaran tematik kelas 5 tema 1 organ gerak hewan dan manusia, subtema 1 organ gerak hewan, pembelajaran 3. Nilai-nilai yang terkandung dalam tiap sila Pancasila. Nilai-nilai Pancasila perlu sekali kita kembangkan dalam kehidupan sosial budaya. Hal ini dimaksudkan agar tercipta suasana yang tenang, sejahtera, damai, dan aman. Dari zaman dahulu, nilai-nilai Pancasila memang sudah terkandung dalam kehidupan sosial budaya masyarakat kita. Nilai-nilai tersebut telah meliputi berbagai aspek kehidupan dan masih tetap dipelihara sampai saat ini. Berikut adalah nilai-nilai yang terkandung dalam tiap sila Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, dilambangkan dengan bintang. Adapun nilai yang terkandung dalam sila pertama ini, yang pertama, masyarakat Indonesia mengakui Tuhan adalah pencipta alam semesta. Kedua, kita harus saling menghormati dan bekerjasama antar pemeluk agama yang berbeda-beda. Ketiga, kita tidak boleh memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Kita harus saling menghormati kebebasan dalam menjalankan ibadah. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dilambangkan dengan rantai. Adapun makna yang terkandung dalam sila kedua, pertama, mengakui adanya persamaan derajat antara sesama manusia, sehingga setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama. Kedua, mengembangkan rasa saling mencintai sesama manusia, sikap tenggang rasa, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, serta berani menegakkan kebenaran dan keadilan.
Sila ketiga, Persatuan Indonesia, yang dilambangkan dengan pohon beringin. Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga, pertama, kita harus senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Kedua, menerapkan sikap cinta tanah air, rela berkorban demi bangsa dan negara, serta memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang dilambangkan dengan kepala banteng. Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat, yaitu kita harus selalu mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, serta mengutamakan budaya musyawarah dalam menyelesaikan masalah dengan diliputi oleh semangat kekeluargaan. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang dilambangkan dengan padi dan kapas. Adapun nilai-nilai yang terkandung dari sila kelima, pertama, kita harus menghindarkan diri dari sifat pemborosan, yang selalu bergaya hidup mewah, dan perbuatan-perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Kedua, kita harus selalu bekerja keras dan menghargai hasil kerja keras orang lain, sangat dibutuhkan dalam mewujudkan sikap kebersamaan. Ketiga, senantiasa mengembangkan sikap adil terhadap sesama, menghormati hak orang lain, serta menolong dan menghargai orang lain. Nah, itulah tadi nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila. Ayo mengamati letak geografis Indonesia. Perhatikan peta Indonesia berikut ini. Jika kita amati peta Indonesia, Indonesia berbatasan langsung dengan wilayah-wilayah negara lainnya. Letak geografis adalah letak suatu wilayah yang dilihat dari kenyataannya di permukaan bumi. Batas wilayah Indonesia berdasarkan letak geografisnya yaitu: pertama, batas wilayah Indonesia sebelah timur, berbatasan langsung dengan Samudra Pasifik dan Papua Nugini. Kedua, batas wilayah Indonesia sebelah utara, berbatasan dengan Selat Malaka, Laut Andaman, Laut Tiongkok Selatan, Laut Sulawesi, Samudra Pasifik, dan Malaysia Timur. Ketiga, batas wilayah Indonesia sebelah barat, berbatasan dengan Samudra Hindia. Keempat, batas wilayah Indonesia sebelah selatan, berbatasan dengan Australia, Samudra Hindia, Laut Timur, dan Laut Arafuru. Sekarang, kita akan melihat letak astronomis Indonesia. Letak astronomis adalah letak suatu wilayah yang dilihat dari posisinya di garis lintang dan garis bujur. Garis lintang adalah garis khayal yang melingkar secara mendatar di permukaan bumi. Sedangkan garis bujur adalah garis yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. Secara astronomis, Indonesia terletak antara 6 derajat lintang utara, 11 derajat lintang selatan, dan 95 derajat bujur timur, 141 derajat bujur timur. Inilah letak Indonesia secara astronomis. Kalimat utama dan kalimat penjelas. Kalimat utama berisi informasi mengenai ide pokok dari bacaan dalam suatu paragraf. Selain kalimat utama, dalam suatu paragraf atau teks terdapat kalimat penjelas. Kalimat penjelas. Kalimat penjelas berisi informasi tambahan untuk menjelaskan lebih rinci hal-hal yang disampaikan dalam kalimat utama. Dengan kata lain, kalimat penjelas dapat berisi informasi tambahan, alasan, atau sanggahan yang mendukung pernyataan pada kalimat utama, sehingga disebut juga sebagai kalimat pendukung. Bacalah contoh paragraf berikut. Serangga menggunakan 6 kakinya untuk bergerak. Beberapa jenis serangga menggunakan kaki mereka untuk berjalan. Ada juga serangga yang menggunakan kaki mereka untuk melompat. Selain itu, ada beberapa jenis serangga yang menggunakan kaki mereka untuk berenang dan berjalan di atas air. Dari paragraf ini, dapat dilihat bahwa pada kalimat pertama, serangga menggunakan 6 kakinya untuk bergerak,
ini merupakan kalimat utama, sedangkan kalimat berikutnya merupakan kalimat penjelas. Ayo merangkum, apa ya yang sudah aku pahami? Hari ini kita telah belajar tentang nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila. Kedua, kita telah belajar tentang letak Indonesia secara geografis dan astronomis. Ketiga, kita telah belajar tentang mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks.